Oke, mari kita selami pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke ujung barat Pulau Jawa. Di sana tuh tersembunyi sebuah mahakarya alam yang, wah, saking menakjubkannya organisasi sekelas UNESCO aja sampai dibuat terpana loh. Selamat datang di Amfiteater Alam Ciletu. Coba deh bayangin kemegahannya. Ini bukan cuma tebing biasa ya. Ini tuh bener-bener monumen alam raksasa yang nyimpen sejarah epik dari planet bumi kita. Bentuk lanskap Ciletu ini sering banget diakui sebagai amfiteater alam terbesar di seluruh Asia Tenggara. Coba Anda bayangin sebuah stadion yang super besar, tapi yang ini murni dibikin sama tangan alam. Bentuknya melengkung, ngebentuk setengah lingkaran yang hampir sempurna. Seolah-olah kayak dipahat sengaja sama tangan raksasa tak kasat mata di masa lalu yang sangat jauh. Begitu ngelihatnya, pasti langsung muncul satu pertanyaan besar di kepala kita. Gimana coba caranya mahakarya berskala kolosal ini bisa terbentuk? Jawabannya, bawa kita masuk ke pilar pertama cerita kita hari ini, geologi. Sebuah lanskap yang ditempal langsung oleh bumi dan laut. Kita kan sering ya mikir kalau pemandangan alam yang indah itu pasti terbentuknya dengan tenang dan damai. Padahal, kenyataan di Ciletu ini kebalikannya. Tempat ini adalah hasil langsung dari kekuatan alam yang super dahsyat, ganas, dan ya bisa dibilang mengerikan. Ini cerita tentang benturan epik di luar imajinasi kita, di mana bumi dan lautan bertarung dengan luar biasa sengit. Nah, proses ini dengan brilian menggambarkan gimana kerasnya kejadian waktu itu. Mari kita bedah kronologinya. Pertama, jauh di dasar sana, kekuatan tektonik bumi yang masif saling bertumbukan. Saking kuatnya tumbukan ini, lapisan-lapisan batuan purba sampai mencuat, keangkat ke atas permukaan bumi. Terus, masuk deh kita ke tahap yang lambat tapi pasti, erosi. Selama jutaan tahun, iya Anda nggak salah dengar, jutaan tahun, gempuran ombak laut dan hembusan angin tanpa henti terus-terusan mengikis bebatuan itu. Perlahan tapi pasti, proses ini ngukir lembah dan tebing-tebing curam yang kita lihat sekarang. Benar-benar bukti nyata dari kesabaran alam yang luar biasa. Tapi jangan sampai sejarah geologi yang kedengarannya keras tadi nipu Anda ya. Di balik kerasnya batuan itu ada pergeseran yang menakjubkan banget. Dari proses geologi makro yang ganas tadi, kita masuk ke dunia ekologi mikro yang rapuh dan lembut. Lanskap tebing berbatu yang awalnya terkesan kayak medan perang alam, nyatanya justru bertindak sebagai perisai pelindung raksasa. Tebing-tebing curam ini kayak memeluk area di bawahnya, nyiptain lembah yang terlindung dan menyembunyikan hutan hijau yang rimbun dari kerasnya dunia luar. Nah, apa yang benar-benar menarik dari hal ini adalah gimana bentuk geologi setengah lingkaran tadi ngasih dampak yang super vital buat kehidupan. Dinding tebing raksasa Ciletu ini berhasil mengunci kelembapan, yang akhirnya nyiptain iklim mikro yang unik banget. Hasilnya, tempat ini jadi rumah eksklusif buat flora dan fauna. Di bawah kanopi hutan basah itu hidup berbagai spesies endemik yang langka banget. Mulai dari gibbon Jawa yang lincah lompat dari dahan ke dahan, burung-burung langka yang jadiin tempat ini surga mereka, sampai ratusan jenis kupu-kupu unik yang mungkin nggak bakal Anda temuin di tempat lain di dunia. Jadi, bebatuan mati di atas sana tuh secara harfiah benar-benar ngejaga denyit kehidupan di bawahnya. Tentu aja, cerita Ciletu ini nggak bakal lengkap tanpa pilar ketiganya. Kita udah ngomongin soal batu yang keras, satwa yang hidup di sana. Nah, sekarang mari kita bawa kehangatan ke dalam narasi ini dengan ngebahas unsur manusianya. Di balik formasi batuan purba itu, ada jiwa loh, ada denyut nadi peradaban. Ini tentang harmoni yang luar biasa indah antara kebudayaan manusia dan keliaran alam. Disinilah kita kenalan sama kearifan masyarakat adat Sunda, khususnya Kasepuhan Sinar Resmi. Selama berabad-abad, bayangin mereka udah hidup berdampingan sama lanskap ekstrim ini dalam harmoni yang benar-benar mutlak. Buat mereka, alam itu bukan cuma sumber daya yang bisa ditaklukkan atau dikeruk habis-habisan. Sama sekali bukan. Alam itu entitas hidup yang harus dihormati. Dan rasa hormat ini tercermin indah banget lewat tradisi mereka. Contohnya, ritual Dok-Dok Lojor. Diiringi alunan angklung dan tarian yang khusyuk, ritual ini tuh pada dasarnya adalah doa. Sebuah ucapan syukur yang mendalam banget dari mereka kepada alam atas semua perlindungan dan hasil bumi yang udah dikasih. Jadi poin krusialnya adalah ini. Di Ciletu, geologi, ekologi, dan budaya umat manusia itu bukanlah tiga hal yang berdiri sendiri atau saling saingan. Enggak sama sekali. Ketiga elemen ini justru nyatu, ngebentuk satu kesatuan entitas yang hidup dan bernapas. Batuan geologinya ngelindungin hutan ekologi. Hutannya ngidupin satwa dan ngasih ruang buat manusia. Terus manusianya yang berbudaya membalas itu semua dengan ngejaga kelestarian alamnya. Benar-benar sebuah tarian keseimbangan yang sempurna kan?
Kesempurnaan dari perpaduan bumi, kehidupan, dan manusia inilah yang akhirnya bikin dunia internasional ngasih penghormatan tertingginya. Yap, di tahun 2018, Ciletuh secara resmi dianugerahi status yang bergengsi banget UNESCO Global Geopark. Tahun 2018 ini bukan cuma sekedar angka di kalender ya, tapi benar-benar tonggak sejarah, di mana dunia mengakui kalau tempat ini punya nilai universal buat seluruh umat manusia. Dan buat benar-benar paham seberapa kolosal pencapaian ini, coba deh bayangin angka ini. 126.000. Itu adalah jumlah hektar lahan yang sekarang dilindungi secara ketat di bawah status geopark ini. 126.000 hektar. Masif banget kan? Dan di dalam area seluas itu, ada lebih dari 50 situs geologi yang super vital buat ilmu pengetahuan. Ini bukti nyata kalau Ciletuh itu bukan cuma sekedar taman rekreasi biasa, tapi benar-benar laboratorium alam raksasa berskala global. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana komitmen ini dibangun lewat tindakan nyata di lapangan. Status UNESCO Geopark ini bukan cuma piala atau sertifikat pajangan loh. Ini adalah komitmen global yang sangat mengikat, yang berdiri di atas 3 pilar konkret. Pilar pertama, konservasi. Ini tugas mutlak buat ngelindungin warisan bumi kita dari kerusakan. Terus pilar kedua, edukasi. Ini tanggung jawab kita buat ngajarin keajaiban dan ilmu di balik lanskap ini ke anak cucu kita nanti. Dan yang ketiga, pemberdayaan. Memastikan kalau masyarakat adat dan warga lokal yang dari dulu udah ngejaga tempat ini bakal terus didukung dan diperdayakan secara ekonomi. Menjelang akhir dari penelusuran kita kali ini, saya pengen ajak Anda sejenak merenungkan 3 kata sederhana ini. Lindungi, pelajari, lestarikan. Di zaman modern kayak sekarang, kita tuh sering banget ya ngelihat alam cuman dari fungsinya aja. Cuma dianggap komoditas atau sumber daya yang bisa dieksploitasi demi keuntungan sesaat. Tapi, Ciletuh berdiri kokoh buat ngingetin kita semua kalau alam itu warisan yang sangat berharga dan rapuh. Kita punya kewajiban, nggak cuma buat memanfaatkannya, tapi juga merawatnya dengan penuh rasa hormat. Ciletuh ini benar-benar titik pertemuan yang epik ya. Tempat di mana masa lalu geologi bumi yang purba menyatu dengan harmoni kehidupan kita hari ini. Nah, setelah tahu semua hal menakjubkan ini, pertanyaan terakhirnya sekarang berbalik ke Anda. Waktu Anda ngerencanain perjalanan ekowisata berikutnya, gimana cara Anda bakal ikut ambil bagian dari cerita berkelanjutan Ciletuh ini? Apakah Anda cuma pengen jadi turis biasa yang numpang lewat? Atau Anda terinspirasi buat jadi peserta aktif yang ikut ngejaga dan ngehormatin warisan luar biasa ini? Coba deh dipikir-pikir lagi. Terima kasih banyak ya udah nemenin saya nelusurin kisah yang luar biasa ini. Tetaplah jadi orang yang selalu punya rasa ingin tahu, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.